Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala membantah tudingan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Sebelumnya Rismon Sianipar sempat menyebut bahwa adanya elit politik yang mendanai sekitar 5 miliar rupiah ke pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah Joko Widodo. Tentunya terkait hal tersebut saya akan berbincang dengan kuasa hukum Yusuf Kala Abdul Haji Talahu, dan kami juga telah berusaha untuk menghubungi Rismon Sianipar dan juga pengacaranya, tapi hingga saat ini belum ada respon dari yang bersangkutan. Langsung saja, selamat sore Pak Ajis, apa kabar Pak Ajis? Selamat sore. Oke. Alhamdulillah baik. Baik ya Pak Ajis. Pak Ajis, ini langsung saja Pak Ajis, ini apa saja bukti-bukti dan dasar utama laporan hukum dari pihak Pak JK terhadap pihak-pihak yang dilaporkan? Ya, jadi bukti yang kami miliki adalah video dalam YouTube yang sudah kami simpan. Dan kalau berbicara soal dasar, berarti kita akan kembali pada pasal yang akan kita gunakan. Itu kan apa dalil yang akan kita jadikan dalam laporan itu. Sebelum kita masuk pada perkara ini, Bang, bahwa Pak JK sebenarnya tidak memusuhi, tidak terlalu mengurusi hal remeh-temeh seperti ini. Cuman karena ini berkaitan dengan reputasi, baik Pak JK sebagai pernah menjabat sebagai wakil presiden yang berpasangan dengan Pak Jokowi yang sama-sama pernah memimpin Republik ini, sehingga persoalan ini perlu dikanalisasi supaya tidak melebar kemana-mana. Maka Pak JK menggunakan hak hukumnya dalam negara hukum untuk melaporkan perkara ini. Dalam laporan itu terduga pelapor bukan saja Rismon Sianipar, tetapi ada pihak-pihak lain dalam fakta dalam video YouTube channel yang kami jadikan sebagai barang bukti, Bang. Jadi ada berapa yang dilaporkan dan siapa saja itu selain Pak Rismon? Selain terduga Pak Rismon, kami juga melaporkan pemilik YouTube channel musik Ciamis itu, dan sementara kami himpun beberapa YouTuber yang setelah ada video itu, mereka ini secara glorifikasi menyerang dalam akun YouTube mereka, dalam narasumber yang dihadirkan itu secara tendensius menyerang, dan ini telah merusak nama baik, merusak martabat Pak JK, sehingga Pak JK memandang perlu persoalan ini dibawa ke ranah hukum, sekaligus mengajari publik bahwa siapapun tidak boleh jangan serta-merta begitu gampang mencemarkan nama baik orang, menuduh hoax atau berita bohong, apalagi selepel Pak JK terus Pak Jokowi yang keduanya adalah tokoh negarawan, bersama-sama memimpin Republik ini. Oke, Pak Ajis, kita sepertinya ada masalah jaringan, tetapi kita berusaha terus untuk bertanya ke Pak Ajis. Pak Ajis, terkait dengan tuduhan yang dilayangkan oleh Pak Rismon dan juga lainnya begitu ya. Ini sebenarnya apa yang membuat tuduhan itu dinilai sebagai fitnah? Pak Ajis? Ya, halo. Oke, silakan dilanjutkan Pak Ajis. Pak Ajis, ini sejauh ini apa yang membuat tuduhan itu dinilai sebagai fitnah oleh pihak Pak JK? Iya, karena yang pertama, tuduhan itu Pak JK sudah memastikan bahwa jangankan terlibat atau ada di balik pihak-pihak yang hari ini mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Bertemu dengan Rismon pun beliau tidak pernah dan tidak mengenal siapa itu Rismon, kayak gitu. Sehingga video itu terkualifisir sebagai tuduhan hoax, bohong, dan mengarah pada pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah. Tapi di satu sisi, tadi kami juga menyampaikan ada berita terkait bahwa dari pihak Pak Rismon sendiri mengatakan bahwa itu adalah AI begitu ya. Apakah sejauh ini sudah ada klarifikasi langsung yang diminta oleh pihak Pak JK kepada pihak Rismon dan lain sebagainya? Kan
Begini Bang, sebelum Pak JK mengambil keputusan untuk melapor, video ini kan sudah beredar dan disebarkan, dikomentari ratusan ribu. Nah mestinya kalau Bang Rismon merasa bahwa itu adalah AI, harusnya beliau lebih dini memprotek supaya ini tidak kemana-mana dengan memberikan klarifikasi saja, gitu kan? Tapi setelah Pak JK sudah mengambil sikap untuk membawa ini ke ranah hukum, baru beliau membantah itu. Dan Pak JK sampai saat ini beliau tetap akan menempuh langkah hukum itu karena ingin memastikan dua hal. Siapa di balik pembuat video ini? Karena di sana selain kalau memang betul itu ada AI, nanti biarkan saja forum penyidik yang meriksa dan menguji itu, gitu kan? Karena sudah terlanjur ini mengundang beragam komentar negatif bahwa banyak orang juga tidak percaya dengan tuduhan dalam video itu, tapi tidak sedikit juga yang akhirnya mengamplifikasi, menyebarkan, ikut menyerang secara tendensius berulang-ulang, dan itu sudah mengarah pada reputasi Pak JK. Oke, tapi sebelum dilakukan pelaporan ini ke kepolisian, apakah sudah ada klarifikasi atau pertemuan langsung dengan pihak Bang Rismon terkait dengan hal tersebut? Gini Bang, ini kan bagaimana kita mau mengklarifikasi untuk banyak pihak yang sudah memberikan komentar negatif itu, bukan saja Pak Rismon ya. Jadi Pak JK ingin mengajari publik bahwa mari kita hidup secara bermartabat. Misalnya ketika Bang Rismon merasa bahwa itu juga AI dan ternyata ini sedang ingin dibenturkan antara beliau misalnya ya dengan Pak JK, harusnya mereka mengklarifikasi dulu bahwa itu tidak benar sebelum Pak JK mengambil keputusan itu. Ini kan sudah digoreng kemana-mana nih. Ingat Bang, bahwa sebelum setelah video itu beredar pun, Bang Rismon ini dia bertemu dengan salah satu temannya, dan mereka bercanda di situ bahwa di balik gerakan ini adalah pendananya, gitu kan. Nah, yang untuk menuntaskan kasus ini, tuntaskan dulu siapa pendananya. Nah, ini kan bisa bisa ikut ini membuat kesimpulan publik itu bahwa ini bisa dicocok-cocokkan gitu. Oh, berarti ada video yang sebelumnya itu dengan pernyataan tandaan Rismon soal adalah pendananya ini. Itu kan bisa ini menjadi liar gitu. Nah, kalau nantinya ada para terlapor ini meminta maaf secara terbuka, apakah laporan ini akan dicabut? Ya, itu nanti kita akan kembalikan ke Pak JK kan, karena beliau yang menderita dan sebagai orang yang dalam hal ini dikorbankan reputasi beliau, nama beliau, bahkan walaupun beliau menganggap ini hal yang sepele, cuman itu tadi karena ini berkaitan dengan dua tokoh besar negarawan yang sama-sama pernah berpasangan memimpin negara ini, lalu tiba-tiba ada video ini sudah digoreng, sudah dibumbui, sudah ada komentar negatif yang begitu banyak, sudah disebarkan kemana-mana, lalu muncul lagi tuh youtuber-youtuber yang secara tendensius menyerang Pak JK, sehingga sudahlah, biarkan nanti dalam forum jalur ini, supaya nanti diperiksa pihak-pihak siapa yang bermain, siapa yang mengotak ini, siapa yang mengorkestrasi ini, supaya dimintai pertanggungjawaban. Dan Pak JK menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa persoalan ini bukan persoalan hukum semata. Ini bagaimana kita sebagai warga negara berbangsa menjaga eksistensi masing-masing daripada setiap anak bangsa. Jangan dengan mudah kita saling menyerang kayak gitu. Nah, jalur yang paling tepat untuk menguji itu semua adalah dengan langkah hukum ini, gitu. Baik, Pak Ajis, tentunya kita sama-sama menunggu bagaimana nanti akhirnya dari pihak kepolisian akan meneruskan laporan yang sudah disampaikan oleh pihak Pak JK tentunya ya. Terima kasih Pak Abdul Haji Talohu, kuasa hukum Yusuf Kala sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Newsroom. Ya, terima kasih.